Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistia Fiza dengan NIM 2022311058. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proyek proposal yang saya buat. Di sini ada permasalahan atau latar belakang dari dibuatnya website tersebut. Jadi permasalahan dari dibuatnya website ini yaitu tentang pengelolaan data pasien serta proses pengoperasian yang masih tersebar sehingga menyulitkan integrasi informasi serta memperlambat proses dari pelayanan. Oke, kemudian ada tujuan dari proyek ini. Jadi tujuannya itu yang pertama untuk memungkinkan pasien untuk melakukan pendaftaran secara online. Kemudian selanjutnya ada menyediakan fitur pengelolaan jadwal dokter dan ruang rawat jalan secara otomatis. Kemudian yang ketiga yaitu membangun sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi serta memudahkan untuk diakses oleh tenaga medis. Baik, selanjutnya di sini ada ruang lingkup dari project ini, yaitu pertama ada front end web application, kemudian ada modul pendaftaran pasien online, kemudian ada modul jadwal dokter dan ruangan, kemudian ada modul rekam medis elektronik, modul admin dan hak akses, kemudian integrasi API, serta infrastruktur jaringan dan keamanan. Nah, selanjutnya metodologi pengembangan yang saya buat yaitu dengan menggunakan Agile Development dengan pendekatan Scrum. Jadi metode ini dipilih karena mampu memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian perubahan kebutuhan selama pengembangan sistem serta dapat memantau dan mengevaluasi hasil secara berkala. Oke, kemudian di sini ada teknologi yang digunakan. Jadi untuk web front end-nya itu kami menggunakan teknologi HTML, CSS, serta JavaScript dengan framework yaitu React.js. Kemudian ada backend API-nya menggunakan Node.js atau Express.js. Kemudian database-nya menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Kemudian untuk rekam medis menggunakan JSON dengan base structure record-nya dengan ekspresi IAS. Kemudian untuk keamanannya kita menggunakan HTTPS, kemudian JWT dan role based access control. Untuk server dan hostingnya menggunakan cloud hosting dengan menggunakan AWS atau DigitalOcean. Kemudian jaringannya kita menggunakan Mikrotik Router OS atau VLAN dan firewall. Baik, kemudian di sini adalah infrastruktur sistem informasinya. Dapat dilihat di sini yaitu pendaftar atau pasien itu dapat mendaftar secara online. Kemudian dokter dan perawat juga dapat mengakses web tersebut untuk melihat jadwal serta ruangan. Kemudian admin di sini berguna untuk melihat atau mengakses web tersebut. Dan kemudian di sini ada database, kemudian server dan internet yang terhubung menggunakan jaringan LAN. Baik, selanjutnya di sini timeline untuk projectnya. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, dibutuhkan sekitar 1 hingga 2 minggu. Kemudian ada desain sistem dan mock-up-nya dibutuhkan 3 sampai 4 minggu ketiga sampai minggu keempat. Maksud saya, kemudian ada pengembangan modul di minggu ke-5 sampai minggu ke-9. Kemudian ada pengujian internal dan debugging itu di minggu ke-10 hingga minggu ke-11. Kemudian ada implementasi dan training di minggu 12. Jadi estimasi untuk pengembangan sistem atau pengembangan web rumah sakit ini membutuhkan sekitar 12 minggu. Kemudian untuk total anggaran yang diperlukan untuk server dan hosting selama 1 tahun yaitu sekitar 3 juta. Kemudian untuk gaji tim pengembang selama 3 bulan atau 12 minggu tadi itu sekitar 25 juta. Kemudian untuk Mikrotik routernya membutuhkan biaya sekitar 2.500.000. Kemudian untuk software dan tools untuk lisensi itu membutuhkan 2 juta. Kemudian untuk pelatihan staff membutuhkan biaya sekitar 3.500.000. Kemudian untuk dokumentasi dan maintenance di awal itu membutuhkan biaya sekitar 2 juta. Jadi untuk total estimasi biayanya sekitar
38 juta. Baik, selanjutnya ada tim proyek. Jadi di sini ada beberapa posisi yang dibutuhkan untuk proyek ini, untuk pengembangan proyek ini. Yang pertama ada proyek manager. Proyek manager ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasi seluruh proyek. Kemudian ada web developer yang digunakan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan interface. Kemudian ada back-end developer yang bertanggung jawab untuk logika sistem serta pengolahan data. Kemudian ada database administrator untuk perancangan dan manajemen dari basis data. Kemudian ada network engineering untuk infrastruktur dan keamanan. Kemudian ada QA tester untuk pengujian sistem sebelum diimplementasikan. Baik, selanjutnya mungkin dengan adanya sistem informasi manajemen rumah sakit ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja internal serta mempercepat proses pelayanan medis dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pasien. Oke, baik. Selanjutnya saya izin untuk share screen proposal saya. Baik, berikut adalah proposal untuk pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi dengan berbasis web untuk rumah sakit saat selalu. Baik, di sini disusun oleh saya sendiri, yaitu Adistia Fizah. Di sini dapat dilihat latar belakang dibuatnya website tersebut. Di sini sudah saya sampaikan di awal. Jadi permasalahannya itu dikarenakan pengolahan data dan proses operasional yang masih belum terintegrasi sehingga dapat memperlambat proses pelayanan. Kemudian di sini ada tujuan proyeknya seperti yang sudah saya jelaskan pada slide PPT. Nah, kemudian ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup di sini tadi ada front end web application untuk membuat interface, kemudian modul pendaftaran pasien online itu fitur untuk mendaftarkan rawat inap atau rawat jalan untuk pasien, termasuk memilih jadwal dokter. Kemudian ada modul jadwal dokter dan ruangan itu untuk mengolah jadwal dokter, jaga, serta ketersediaan ruangan. Kemudian ada modul rekam medis atau EMR itu untuk menyimpan dan mengolah riwayat medis pasien secara digital. Kemudian ada modul admin dan hak akses, ini untuk role based akses untuk dokter, perawat, admin, serta pasien. Kemudian ada integrasi API untuk kemudian untuk mengintegrasikan dengan sistem laboratorium, apotik, kemudian ada billing untuk pembayaran, kemudian ada infrastruktur jaringan dan keamanan. Ini untuk desain topologi jaringan berbasis mikrotik. Kemudian di sini ada metodologi yang saya gunakan. Pertama tadi metodologi pengembangan, itu menggunakan Agile Development dengan pendekatan Scrum. Jadi tahapan Scrum yang akan dilalui itu pertama ada product backlog creation, di mana pada tahap ini itu kita menyusun seluruh kebutuhan fungsional. Oke, contohnya seperti modul pendaftaran, rekam medis, pengolahan jadwal. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu sprint planning untuk menentukan fitur mana yang akan dikembangkan dalam satu sprint dengan durasi 2 minggu maksud saya. Nah, jadi di sini sebagai contoh sprint 1 dalam durasi 2 minggu itu kita akan membuat modul registrasi pasien online, kemudian sprint 2 modul untuk jadwal dan kamar, sprint 3 untuk modul rekam medis dan seterusnya. Kemudian ada sprint execution dan daily scrum. Nah, pada tahap ini itu setiap hari tim akan melakukan stand up meeting untuk mengevaluasi progres, hambatan, serta rencana pada hari tersebut. Mereka akan melakukan kegiatan atau melakukan pengembangan apa pada hari itu. Kemudian ada sprint review.
pada akhir sprint akan dilakukan demo hasil kerja kepada stakeholder atau pimpinan untuk menerima masukan atau validasi dari fitur yang telah dikembangkan atau yang telah dikerjakan. Kemudian ada sprint retrospektif yang pada tahap ini itu melakukan evaluasi internal tim terkait dengan proses kerja, hambatan teknis, serta perbaikan untuk sprint selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada teknologi yang digunakan, sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Ada tadi untuk web saya menggunakan HTML, untuk backend API saya menggunakan Node.js, database menggunakan MySQL, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada infrastruktur sistem informasinya. Selanjutnya timeline proyeknya, di sini estimasi 12 minggu atau 3 bulan. Kemudian untuk estimasi total anggaran di sini dibutuhkan sekitar kurang lebih 38 juta. Kemudian ada tim proyeknya atau pembagian job desk pada proyek kali ini. Ada project manager, web developer, backend developer, dan lain sebagainya. Kemudian di sini penutup ini saya berharap dengan adanya sistem manajemen ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mempercepat proses dari layanan medis serta memberikan pengalaman yang baik kepada pasien, dokter, tenaga medis maupun yang menikmati website yang telah kami buat. Baik. Mungkin sekian presentasi dari project proposal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.